Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa dan para pemirsa pada umumnya yang saya hormati, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa menyelenggarakan kuliah filsafat manusia yang ke-13 yang mengambil tema manusia dan masyarakatnya. Tetapi tema ini nanti akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama memiliki dua subjudul, yaitu manusia sebagai makhluk sosial dan cinta sebagai perekat. Sebagaimana biasa saya akan membacakan dari buku saya, Lentera Kehidupan, terbitan tahun 2017 pada halaman 226. Ya. Mari kita memulainya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membincangkan hubungan manusia dengan dirinya, manusia dan keluarganya, kini sampailah kita pada pembahasan tentang manusia dan masyarakatnya. Dalam pasal ini akan dibahas beberapa topik, tetapi yang pertama hanyalah dua, ya, yaitu manusia sebagai makhluk sosial dan cinta sebagai perekat masyarakat. Kemudian nanti pada kuliah yang berikutnya akan dibahas jenis-jenis pemerintahan dan terakhir pemerintahan spiritual. Marilah kita mulai dengan yang pertama, ya. Manusia sebagai makhluk sosial. Di antara makhluk Tuhan yang ada di muka bumi, boleh dikata manusialah yang paling tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa di sini maksudnya tidak bisa bertahan hidup dalam isolasi. Manusia mutlak memerlukan bantuan sesama manusia untuk bisa mempertahankan hidupnya. Kenapa? Karena tidak seperti hewan yang bisa hidup dengan mengkonsumsi makanan seadanya yang ada di hutan. Manusia perlu memasak dahulu makanannya. Jadi ini soal pangan, ya. Namun untuk bisa mengkonsumsinya dengan baik, ia memerlukan kompor. Sedangkan kompor perlu gas atau minyak untuk menyalakannya. Namun dari manakah ia mendapatkan kompor kalau ia hidup terisolasi di tengah hutan yang tidak ada seorang pun di sana? Bahkan katakanlah ia punya kompor, tapi kalau tidak ada orang yang menjual gas atau minyak, kompor tersebut tidak akan berfungsi dan makanan tidak akan pernah siap disajikan. Apa yang bisa kita lakukan adalah memakan daun-daunan mentah atau ikan mentah, dan itu pun tentunya bukan makanan yang sesuai dengan martabat manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Jadi mudah-mudahan jelas dengan ini apa yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup secara terisolasi. Nah, bukan hanya soal pangan, ya, makanan saja, soal sandang pun, soal pakaian ini juga menjadi bukti ketergantungan kita kepada orang lain. Jadi contoh yang lain berkenaan dengan pakaian. Manusia perlu pakaian untuk menutupi badannya, tentu saja. Tapi karena manusia tidak pantas menutup dirinya dengan katakanlah daun pisang atau yang lainnya, maka ia tentu membutuhkan pakaian yang lebih pantas, misalnya yang berbahankan kain yang dijahit oleh seorang ahli. Namun masalahnya bagaimana ia mendapatkan kain
kalau tidak melibatkan bantuan orang lain, yaitu tukang tenun. Ya. Dan kalaupun kain sudah didapat, ia pun memerlukan tukang jahit. Yang kalau tidak, ia harus menjahit sendiri. Namun lagi-lagi menjahit sendiri juga memerlukan jarum dan benang, yang untuk mendapatkannya mutlak memerlukan bantuan orang lain. Dari contoh di atas jelaslah bahwa manusia memang tidak bisa hidup sendiri, sekalipun ia misalnya memiliki uang warisan dari orang tua yang banyak. Manusia mutlak memerlukan orang lain dalam bentuk kerjasama untuk kelangsungan hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa manusia. Inilah yang dimaksud dengan pernyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial, atau ada juga yang menyebutnya sebagai makhluk politik. Ya. Jadi di bagian awal ini saya berusaha untuk membuktikan bahwa memang manusia itu memerlukan sesama manusia untuk kelangsungan dan kesejahteraan hidupnya, yang tanpanya tidak mungkin manusia bisa menjalankan hidupnya dengan baik dan mencapai tujuannya. Nah, mari kita beralih kepada tahap yang berikutnya ya. Nah, sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dalam isolasi, maka ia memerlukan kerjasama, di mana mereka saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Ya. Namun perlu diingat bahwa keperluan manusia itu amat banyak. Jadi selain pangan dan sandang juga papan, yang tentu memerlukan keahlian untuk memenuhinya. Jadi misalnya membangun rumah, wah itu juga harus melibatkan banyak orang tentunya, karena rumah memerlukan bahan-bahan yang nggak bisa kita ambil saja dari alam, ya. Butuh pasir, ya, yang juga harus memerlukan orang untuk mendatangkannya, butuh semen yang itu perlu pabrik untuk menyiapkannya, ya, genteng dan sebagainya, dan juga butuh orang yang membangunnya, karena nggak mungkin lah kita sendiri yang membangunnya, ya. Jadi dari sudut sandang pangan dan papan itu sendiri, manusia adalah sangat terlihat ketergantungannya pada yang lain. Nah, untuk memenuhi ya keperluannya tersebut, ya, diperlukan profesi yang bermacam-macam, dan tentu saja keahlian yang bermacam-macam pula. Ya, jadi untuk bisa memenuhi kehidupan kita ini ya memang perlu orang yang punya profesi berbeda-beda, ya, dengan keahlian yang berbeda-beda pula. Nah, disinilah kita melihat ya kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan dalam diri manusia itu kesenangan kepada satu macam profesi atau pekerjaan tertentu, ya. Sehingga keperluan yang satu dipenuhi oleh yang lain. Jadi ini menarik ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan rasa senang dari setiap orang itu berbeda-beda, kesenangan terhadap pekerjaan atau profesi dan sebagainya. Dan itu menguntungkan, karena kalau misalnya hanya orang tertarik satu profesi saja, semua orang tertarik pada satu profesi saja, maka kebutuhan hidup kita memang tidak akan terpenuhi. Dan ketergantungan satu sama lain pun akan terus bertambah, dan kerjasama perlu terus ditingkatkan, ya. Nah, bisakah dengan hanya mempunyai profesi yang berbeda-beda itu kemudian kebutuhan hidup kita terpenuhi? Ternyata tidak semudah itu, ya. Nah, saya teruskan, namun kerjasama seperti itu tidak akan efektif tanpa dibarengi perhimpunan atau asosiasi yang akan mengatur bagaimana agar kerjasama tersebut bisa berjalan dengan efektif dan tidak rancu, tidak acak. Nah, karena itu menurut para ahli politik, ya,
seperti Al-Farabi, bangsa manusia sangat memerlukan asosiasi tertentu, ya, yang ini menjadi nanti cikal bakal sebuah negara sebenarnya. Himpunan atau asosiasi yang seperti ini kita namakan kehidupan madani atau civilized life. Nah, disinggung tadi dengan kata madani. Kata madani tentu saja berasal dari kata Madinah atau kota, tapi yang dimaksud di sini bukanlah semata-mata tempat di mana kita tinggal, tetapi lebih mengarah pada sistem administrasi. Seperti halnya kata rumah tidak merujuk pada rumah tertentu, tapi merujuk kepada sebuah sistem manajemen yang kita sebut rumah tangga, household atau manzil. Tentu saja sebagaimana manajemen rumah tangga memerlukan pemimpin, manajemen dan pola hubungan antara anggotanya. Demikian juga asosiasi dan himpunan ini sangat memerlukan ketiga faktor tersebut agar bisa berjalan dengan baik. Jadi harus ada unsur-unsurnya, ya, yaitu ada pemimpin, kemudian ada manajemen, ada anggota, dan pola hubungan di antara anggota dan pimpinan. Itu bukan hanya diperlukan dalam rumah tangga, tetapi juga dalam asosiasi atau himpunan yang kita akan sebut nanti sebagai pemerintahan. Ya, jadi sebagaimana manajemen rumah tangga memerlukan pemimpin, manajemen dan pola hubungan antara anggotanya, demikian juga asosiasi atau himpunan ini sangat memerlukan tiga faktor tersebut agar bisa berjalan dengan baik. Manajemen ini penting sekali mengingat motivasi tindakan manusia itu berbeda-beda. Ada yang mencari kesenangan, ada juga yang mencari kehormatan atau penghargaan, sehingga kalau dibiarkan begitu saja, maka kerjasama yang diperlukan di antara manusia tidak bisa berjalan dengan baik. Ya. Alasannya adalah karena orang yang kuat cenderung menjadikan yang lain sebagai anak buah atau bahkan budaknya. Sementara yang punya sifat tamak menginginkan semua yang didapatnya untuk dirinya saja. Dan bila terjadi perebutan di antara mereka akan memperhatikan diri mereka sendiri dengan cara menghancurkan atau melukai orang lain. Jadi diperlukannya civilized life, ya. Ini karena kerjasama yang kita butuhkan itu perlu di-manage, perlu diatur agar tidak terjadi chaos, agar tidak terjadi justru kehancuran, ya. Manajemen diperlukan untuk membuat diri mereka puas dengan kedudukan yang cocok dan sesuai dengan dirinya, untuk mencegah perebutan milik seseorang yang secara tidak sah dengan misalnya memperkosa hak orang lain, juga untuk lebih memperhatikan tugas yang diberikan kepada mereka dalam sistem kerja sama tersebut. Jadi di sini mulai kita merasakan, ya, bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, mereka perlu kerjasama, tapi kerjasama pun tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa sebuah manajemen, tanpa sebuah kepemimpinan dan pola hubungan antara pemimpin dan anggota-anggotanya. Ya. Nah, untuk apa? Untuk supaya masyarakat yang bekerja di sana itu merasa didudukan secara adil, ya. Jadi manajemen diperlukan untuk membuat diri mereka merasa puas dengan kedudukan yang cocok atau sesuai dengan dirinya. Jadi profesi yang ini memang ditempatkan pada posisinya yang sebenarnya, sehingga mereka dengan senang hati melakukannya. Manajemen seperti itulah yang kita sebut dengan pemerintahan, government. Jadi ini sedikit-sedikit ya kita akan mengarah kepada sistem pemerintahan, ya.
Tapi inilah pokok-pokok dasarnya ya, bahwa sebenarnya memang manusia tidak bisa hidup sendiri, memerlukan kerjasama, tapi kerjasama pun perlu diatur dengan cara yang sebaik-baiknya sehingga setiap orang ditempatkan pada tempatnya yang sesuai dengan keahlian dan profesinya. Kalau diingat bahwa dibentuknya pemerintahan adalah karena ketidakmungkinan manusia untuk mencapai tujuan hidupnya dalam isolasi, ya, maka tentu saja tujuan dibentuknya pemerintah adalah untuk memungkinkan tercapainya tujuan hidup, yaitu kebahagiaan dan kesempurnaan oleh warga negaranya yang tanpanya tak mungkin bisa direalisasikan. Jadi tujuan dibentuknya sebuah negara adalah untuk memungkinkan warganya bukan hanya bisa hidup tapi mencapai kebahagiaan dan kesempurnaannya. Jadi tugas dibentuknya negara dan tugas pemimpin negara adalah untuk mensejahterakan warganya. Ini penting ya, dasar daripada sebuah pemerintahan. Nah, berikut ini akan kita diskusikan faktor perekat dalam pola hubungan antara kepala negara dan warganya. Bagaimana juga pola hubungan warga dengan warga yang lainnya, dan faktor perekat yang dapat menjalin hubungan antara manusia inilah yang kita sebut dengan cinta ya, dalam arti yang luas tentunya ya. Jadi dalam administrasi ya, kemasyarakatan diperlukan adanya sebuah pola hubungan antara pemimpin dengan warga, antara warga dengan warga, dan antara warga dengan pemimpinnya ya. Dan itu harus ada atau didasarkan pada sebuah rasa yang disebut dengan cinta ya. Apa itu cinta sebagai perekat sosial? Nah, inilah kita masuk kepada bagian kedua dari tema kita saat ini ya. Saya akan bacakan lagi. Cinta adalah sebuah kata yang tak henti-hentinya dibicarakan. Ternyata cinta ini memang telah tumbuh secara alami pada diri manusia dengan berbagai jenis dan tingkatannya ya. Misalnya kalau kita sedang bepergian sendiri, kemudian mendapatkan teman perjalanan, maka timbullah rasa ingin berkenalan atau sekedar mengobrol, seolah-olah di sana ada rasa intim yang tumbuh khusus dalam perjalanan tersebut yang timbul begitu saja. Tapi biasanya putus begitu saja setelah perjalanan berakhir ya. Jadi datangnya begitu saja, berakhirnya juga begitu saja. Karena apa? Karena kadang kita ngobrol banyak dengan orang tersebut tentang kehidupan tanpa benar-benar menjadikannya teman, sehingga kadang kita lupa untuk sekedar menanyakan nama dan alamatnya. Nah, perasaan intim alami seperti itulah yang disebut oleh Miskawi dengan intimasi, atau dalam bahasa Arabnya al-uns. Kita akan di sini akan memasuki sebuah konsep yang menarik ya tentang uns dalam kaitannya dengan kata insan, yaitu manusia ya. Kata uns ini merupakan kata kunci untuk memahami manusia sebagai makhluk sosial atau politik, zon politikon dalam istilah Aristoteles ya. Menurut Miskawi dan diikuti oleh Nasiruddin Tusi, kata insan atau manusia bukanlah berasal dari kata nisyan seperti yang dinyatakan dalam ungkapan al-insan mahalul khata wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Yang ini paling sering kita dengar dan sepertinya menjadi menjadi dalih bagi kealpaan kita, bagi kelupaan kita ya. Oh, saya lupa, ya itu wajarlah karena memang manusia tempatnya salah dan lupa ya, itu boleh saja. Tapi menurut Miskawi itu sebenarnya tidak tepat ya. Jadi insan bukan berasal dari kata nisyan, tetapi berasal dari kata uns yang artinya rasa akrab atau intimasi.
intimasi adalah rasa cinta sesama manusia yang muncul begitu saja secara alamiah yang Tuhan ciptakan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Cinta alami ini atau al-uns ini tentunya perlu dipupuk dan dipertahankan. Dan disinilah Islam muncul sebagai agama yang sangat membantu menyuburkan perkembangan ya dari uns tersebut dengan menganjurkan umatnya untuk sering berkumpul atau berjamaah dalam melaksanakan banyak aktivitas keagamaan terutama salat. Jadi menurut Miskawi, agama Islam adalah agama yang memang sangat mendorong, membantu tumbuhnya rasa intimasi di antara sesama manusia, rasa cinta alami. Ya. Dalam konteks ini, agama Islam menilai keutamaan berjamaah dalam sholat 5 kali dalam sehari. Jadi perintah Islam untuk melakukan sholat jamaah di masjid itu adalah satu cara yang efektif untuk menumbuhkan rasa intimasi itu menyebar. Jadi tidak sifatnya individual ya. Dalam Islam ibadah itu mempunyai aspek sosial yang sangat baik sekali. Misalnya kalau untuk harian ya jamaah itu akan bisa merekatkan tali silaturahmi antar tetangga dekat. Katakanlah satu RT misalnya. Ya, atau atau beberapa RT ya dalam sebuah rukun warga ya RW. Nah, tetapi Allah juga mensyariatkan supaya ada sholat berjamaah yang sifatnya lebih besar, yaitu sholat Jumat ya, di mana laki-laki yang sehat yang tidak uzur diwajibkan untuk sholat berjamaah. Dan ini juga adalah cara Islam untuk mengembangkan meluaskan tali silaturahmi di antara tetangga yang agak jauh ya. Jadi mungkin ini antar RW bukan antar RT ya. Nah, seperti itu. Jadi sholat Jumat itu adalah cara untuk merekatkan tali silaturahmi dengan tetangga-tetangga yang agak jauh sehingga bisa saling mengenal. Nah, oleh karena itu maka tentu saja kalau kita sedang melakukan sholat jamaah, maka sebaiknya tidak langsung setelah salam langsung pergi ya, tetapi baiknya dijaga kita diam di sana untuk mengikuti zikir-zikir, setidaknya kita sampai bersalaman ya, karena dengan bersalaman itu kita akan secara langsung bertatap muka dengan tetangga kita ya kan, dengan menjabat tangan, atau bahkan kalau misalnya ada rasa yang lebih erat atau sekedar rasa takzim, kita bisa saling berpelukan ya, tentunya bukan di masa sekarang yang sedang mengalami corona ini ya, ada social distancing, tapi dalam kondisi yang normal ya, berjamaah itu hendaknya diteruskan dengan silaturahmi sehingga bersama-sama membaca zikir, kemudian setelah itu kita bersalaman sehingga mengenal ya kan, satu sama lain bertatapan muka, bertegur sapa ya kan, sehingga kemudian timbullah rasa yang lebih akrab lagi di antara tetangga kita ini ya. Nah, bahkan bukan hanya berhenti sampai di situ ya. 2 kali dalam setahun lagi-lagi umat Islam dianjurkan untuk melakukan sholat jamaah Idul Fitri ya, dan Idul Adha ya. 2 kali setahun dengan skala yang lebih besar lagi. Misalnya di lapangan yang luas yang bisa menampung lebih banyak lagi manusia dari kampung atau bahkan ke kecamatan yang lain, sehingga terjalinlah tali silaturahmi dan persaudaraan Islam yang lebih besar.
Jadi benar-benar ya kalau kita lihat secara sistematis gitu. Jadi Islam itu menganjurkan kita berjamaah harian ya, dengan lingkup yang kecil tentunya, kemudian dilanjutkan dengan sholat Jumat seminggu sekali dengan lingkup yang lebih besar, dan kemudian ada sholat Idul Fitri dan Idul Adha dengan lingkup yang jelas lebih luas lagi, sehingga biasanya juga diselenggarakan bukan hanya di masjid yang mungkin tidak bisa menampung banyak, tapi di lapangan kalau kondisinya memang memungkinkan ya. Jadi di situ akan terbinalah sebuah hubungan yang lebih erat ya, sesama tetangga, bahkan bukan hanya tetangga dekat, menengah, tapi juga tetangga yang jauh ya. Dan ini tentu saja selaras dengan pandangan Al-Quran yang mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara, innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi di sini dibina ukhuwah Islamiyah ya, persaudaraan keislaman. Jadi sholat jamaah dan memang memupuk tali silaturahmi itu adalah merupakan ajaran pokok juga dalam Islam ya, untuk membina silaturahmi, yaitu tali kasih sayang di antara sesama. Jadi jangan dikatakan bahwa Islam tidak mendorong orang untuk menyuburkan tali persaudaraan, tapi justru Islam sangat menekankan ya, kalau dikata di situ Islam sangat menekankan pentingnya menjalin tali silaturahmi, sehingga ada yang mengatakan kalau kita memutuskan tali silaturahmi itu akan mendatangkan bencana lah yang tidak baik di dunia ini pun di akhirat ya. Nah, itu adalah contoh-contoh tentang bagaimana Islam menolong menyuburkan rasa intimasi atau al-uns itu ya. Sehingga tepatlah pernyataan Miskawai bahwa kata insan itu berasal dari kata uns. Bahkan ada sebuah buku yang ditulis oleh Abu Hayyan At-Tauhidi yang berjudul Al-Imta' wal Mu'anasa. Mu'anasa itu adalah kesaling pedulian ya, keintiman di antara sesama manusia. Bahkan ini lebih menarik lagi ya, tidak cukup dengan itu saja, agama Islam mempunyai cara lain untuk menghimpun umat manusia di seluruh dunia dengan memberikan kewajiban seumur hidup sekali untuk berhaji ke tanah suci bagi mereka yang mampu. Maka disinilah terhimpunlah umat Islam di seluruh dunia, dari seluruh dunia di kota Mekah, yang merupakan kesempatan besar bagi umat untuk mengadakan pertemuan dengan orang-orang Islam dari berbagai penjuru dunia, dan untuk melihat betapa beragamnya Islam dan juga betapa indahnya ya kemajemukan yang kita dapatkan karena semua dipersatukan oleh ikatan persaudaraan suci yang biasa disebut dengan persaudaraan Islam atau ukhuwah Islamiyah ya. Bagi orang-orang tertentu ya, terutama para ulama yang besar ya, itu kesempatan haji itu adalah untuk menemui beberapa tokoh dunia ya. Karena itulah kesempatan yang jarang ya, bisa berkumpul di satu tempat padahal mereka berasal dari berbagai tempat ya. Jadi pada para ulama yang abad-abad 16, 17, 18 ya, itu menjadikan haji itu sebagai forum pertemuan ya para ulama besar ya. Bahkan tidak jarang orang Islam bermukim di sana untuk beberapa saat, seperti Abu Somad Al-Falibangi ya kan, kemudian Abdul Rauf Singkili, Abu Daud Fatani dan lain-lain. Mereka menggunakan haji ini sebagai upaya untuk menjalin hubungan, bukan hanya sekedar bertemu tapi juga berguru dan ngaji. Jadi demikianlah
bukti bahwa umat Islam, bahwa agama Islam itu sangat mendorong umatnya untuk terus bisa menjalin silaturahmi dari lingkup yang paling kecil sampai kepada lingkup yang paling besar, yaitu lingkup internasional. Jadi jelaslah bahwa Islam memang sangat menekankan sisi sosial dari ibadah, dan bukan hanya sholat saja, tentu saja ya, puasa juga begitu, zakat juga begitu. Jadi zakat pasti punya sisi sosial yang sangat baik. Bahkan puasa yang sepertinya individual, tapi itu juga bisa menumbuhkan rasa simpati ya kepada orang-orang yang kurang beruntung ya, yang tidak bisa makan setiap hari. Ada empati. Demikian juga zakat, tentunya baik zakat fitrah maupun zakat mal, itu adalah untuk menunjukkan solidaritas kita kepada sesama umat Islam. Jadi jelas bahwa tidak bisa dibantah bahwa Islam adalah agama yang sangat mendorong ya segi-segi sosial kemasyarakatan. Jadi bukan hanya secara individual saja. Nah, kembali ke soal tadi ya, cinta sebagai perekat sosial ya. Saya akan bacakan lagi. Meskipun begitu, perlu diketahui bahwa cinta manusia mengenal beberapa macam, dan ini sangat tergantung kepada motivasi orang bercinta ya. Ini di dalam buku Tahdzibul Akhlaq disinggung nih, ada beberapa jenis cinta yang itu akan menimbulkan konsekuensinya tertentu. Jadi misalnya ada cinta yang dijalin demi kesenangan ya. Jadi mencintai seseorang karena menimbulkan kesenangan, baik kesenangan fisik maupun kesenangan mental ya. Tapi cinta yang semacam ini itu cukup rapuh ya. Jadi ketika kita tidak mendapatkan kesenangan yang kita inginkan dari orang yang dicintai, maka hubungan cinta itu akan mungkin terancam putus. Dan demikian juga ada cinta yang didasarkan pada keuntungan. Jadi saya menjalin hubungan, menjalin cinta dengan seseorang demi mengharapkan keuntungan. Nah mungkin ya selama keuntungan itu didapat, tali atau hubungan cinta ini akan bertahan. Tetapi begitu keuntungan sudah tidak bisa didapatkan lagi dan tidak bisa diharapkan lagi, maka sangat mungkin bahwa hubungan mereka akan segera putus ya. Nah tetapi ada satu jenis cinta yang mungkin boleh dikatakan tertinggi ya, mencintai demi cinta itu sendiri ya, menyadari bahwa mencintai seseorang itu adalah suatu perbuatan yang baik, maka ia mencintai orang lain itu demi cinta itu sendiri, tidak mengharap balasan apapun ya, serahkan saja kepada Allah, biar Allah lah yang mengganjar ya, rasa cinta dan ekspresi cinta kita kepada yang lain. Dan itulah yang disebut dengan cinta yang tulus ya, disinterested love, itu cinta yang tidak menyembunyikan udang di balik batu ya. Jadi cinta yang tulus. Cinta yang tulus ini sebenarnya sudah diberikan contohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai manusia, dan itu sangat jelas ya. Eric Fromm dalam bukunya The Art of Loving itu mengatakan bahwa sesungguhnya cinta yang sejati adalah kerelaan seorang yang pencinta untuk memberikan kepada yang dicinta atau kekasih tanpa mengharap balasan apapun ya. Jadi kalau kita memberi hadiah kepada seseorang tapi mengharap balasan, itu bukan cinta yang sejati ya. Cinta yang sejati adalah memberi begitu saja dengan ikhlas, dan itu dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala misalnya memberikan apa yang ada di bumi untuk manusia. Karena apa? Karena dia mencintai manusia dan tidak berharap tentunya dari manusia balasan. Kalaupun misalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk
lakukan ibadah, sholat dan sebagainya, maka hasil ibadahnya bukan untuk Allah. Allah tidak perlu apa-apa. Innallaha ghaniyun wa antum fuqara. Allah itu maha kaya dan engkaulah yang fakir, yang membutuhkan. Ya. Jadi Allah sudah menunjukkan bukti kasih sayangnya. Ya. Begitu kita lahir, sudah ada udara, sudah ada air, sudah ada tanah, dan ada api. 4 unsur yang utama itu. Apakah kita minta sebelum kita lahir? Tidak. Tapi karena Allah menginginkan manusia hidup, maka sebelum manusia hidup disediakanlah dulu infrastrukturnya, ya, bahan-bahan pokok yang sangat diperlukan oleh manusia untuk bisa bertahan hidup. Dan Allah tidak meminta balasan apapun. Dan karena itu maka kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama, untuk mencintai sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Jadi ada salah satu ayat mengatakan ahsinu kama ahsanallahu ilaikum. Berbuat baiklah kamu kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Ya. Oke, nah, perbincangan tentang macam-macam cinta ini penting lebih-lebih untuk para penguasa agar ia dapat mengerti pola hubungan antara warga sendiri, ya. Sehingga seorang pemimpin bisa saja dengan otoritas yang diberikan kepadanya mengubah pola hubungan yang kurang baik tentunya dengan yang lebih baik. Jadi pemimpin bisa mengubah pola hubungan yang kurang baik kepada yang lebih baik setelah mengerti, ya, berbagai macam cinta tersebut. Pola hubungan ini sangat berpengaruh terhadap perjalanan roda pemerintahan yang ia laksanakan. Ya. Kalau pola hubungan ini didorong oleh motif yang tulus demi memperoleh kebaikan, dapat dibayangkan bagaimana baiknya administrasi atau manajemen negara ini bisa dijalankan. Namun kalau pola hubungan ini semata-mata atas dasar keuntungan atau kesenangan, bisa dibayangkan betapa rapuhnya fondasi kerjasama sebuah pemerintahan. Oleh karena itu dianjurkan oleh para ahli pemerintahan seperti Al-Farabi dan Nasiruddin Tusi agar hendaknya hubungan kepala negara dengan warganya bersifat kebapaan, paternal, sebagaimana hubungan seorang ayah dan anak-anaknya, dengan memberikan simpati dan kasih sayang kepada mereka, memperhatikan kepentingan mereka dan menyayangi mereka, dan juga memerintahkan mereka yang baik dan melarang perbuatan yang buruk. Sedangkan hubungan warga dengan kepala negara hendaknya bersifat filial, yakni seperti seorang anak yang cerdas dan dalam memberikan pengabdian dan penghormatan kepada orang tuanya. Adapun hubungan warga dengan warga yang lain hendaklah seperti hubungan persaudaraan, fraternal. Dengan cara ini diharapkan bahwa keadilan bisa dirasakan oleh semua pihak sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, rekan-rekan mahasiswa dan para pemirsa yang saya cintai, demikianlah materi kuliah kita yang ke-13 dalam kuliah filsafat manusia. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dalam meluaskan cakrawala pemikiran kita, terutama dalam masalah filsafat kemanusiaan. Ya, demikianlah dari segala kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.